Selain pendidikan, banyak orang yang sudah putus asa dengan pendidikan, akhirnya ikut di Indonesia ini ajang pencarian bakat. Ajang pencarian bakat itu di Indonesia itu sangat lengkap. Dari mulai menyanyi, multi talent, ya kan, menari, komedi juga ikut-ikutan. Sampai agama, ada Pildacil. Lengkap sekali. Dan dalam idol kontes ini yang dijual bukan hanya bakatnya, tapi yang dijual itu juga misalnya kayak drama-drama. Misalnya Indonesian Idol, Delon katanya dulu jualan ember. Ya, terus Ferry Afi katanya dulu anak tukang beca. Isan Idol katanya anak tukang tambal ban. Dan dalam idol yang terakhir itu yang dijual penderitaan apa ya? Kayaknya Dion alumni BSI. Nanti gue dibully anak BSI pulang dari sini. Aduh. Kacau. Ganti. Aduh. Dan gara-gara itu ya, orang tuh udah pada putus asa, orang Indonesia itu akhirnya butuh motivator. Motivator itu apa sih? Motivator itu nunjukin lu bagaimana jalan jadi kaya. Apakah dia sudah kaya? Itu kan seperti calo, Surabaya, terus kita pergi ke Surabaya, dia nggak ikut. Motivator itu apa sih? Ada lagi motivator humor. Apa dia udah lucu? Lokal. Dan motivator ini ya, seringnya ngeluarin buku. Ini ada salah satu buku nih ya, The Secret. Siapa yang udah baca? Dalam The Secret ditulis bahwa semesta mendukung. Kalau lu percaya bahwa semesta mendukung, apapun yang lu percayai itu akan terjadi. Lalu dalam buku ini diambil sebuah contoh. Kalau lu misalnya percaya bahwa ke suatu mall, lu percaya aja bahwa mall ini penuh, tapi lu percaya bahwa lu bawa mobil lu ke situ, dan lu pasti dapat tempat parkir di lantai sekian, lot sekian. Nah kalau misalnya bisa semesta mendukung apapun terjadi, ngapain lu ngebayangin tempat parkir? Semesta terjadi, gue pengen tempat parkir. Itu bisa bayar vale, men. Kenapa lu gak mikirin, gue mau hajar Luna Maya, istri gue gak marah, terus gue hajar Cut Tari, istri gue gak marah, suami Cut Tari gak marah, dengan singkat cerita gue pengen jadi Ariel Peter Pan. Dan gue rasa Ariel Peter Pan gak baca buku ini. Aduh, buku-buku itu ngebuat kita pintar katanya ya. Tapi lu biasanya membaca buku yang lu suka, yang lu ingin dengar. Padahal sebenarnya contoh dalam sejarah, ya sejarah. Orang pada ini next slide-nya apa ya? Balikin dulu. Ini punchline-nya soalnya. Orang bilang ya jangan ngomongin orang mati. Nggak mungkin dong. Ya kan, kalau lu nggak mau ngomongin orang mati, lu nggak bisa ngomongin sejarah. Karena sejarah pelakunya kebanyakan sudah mati. Soekarno, Soeharto, bahkan Gajah Mada udah pada mati, men. Apakah misalnya kalau anak lu ditanya, coba jawab tentang Gajah Mada. Ibu jangan ngomongin yang udah mati dong. Tapi lu selalu percaya sejarah versi-versi tertentu. Kenapa gua adain di sini? Karena ini gedung ini adalah simbol Orba. Dan sebagian besar kita percaya sejarah versi Orba. Kita lihat buku ini. Pembongkar manipulasi sejarah. Kita bongkar, tapi jangan lama-lama, nanti LPM gue turun. Buku berikutnya, Kekuasaan Soeharto. Dalam buku ini ditulis, Soekarno yang adalah di masa akhir pemerintahannya, dia pernah nggak bisa berobat gigi. Bayangin, tragis ya, jangan ketawa, belum punchline. Di buku ini, selanjutnya, lu kalau main bel aja cepet lu. Saksi dan pelaku Gestapo. Dalam buku ini ada satu pledoi dari Kolonel Latif. Jadi Soeharto ini kan mengaku-ngaku dia memimpin
serangan umum 1 Maret. Tapi dalam buku ini Pleido Latif bilang bahwa next, kita baca yang paling atas. Nah, saat Latif bersama sisa pasukannya berada di garis belakang, itulah mereka berjumpa Soeharto. Apa yang sedang dilakukan Soeharto? Dia sedang santai makan soto babat. Sejarah dibelokkan dan lu percaya. Iya kan? Dan gedung ini ini boleh ke next slide-nya. Dan gedung ini tahun 1965 1 Oktober pernah dikuasai oleh sebuah pasukan yang katanya disusupi komunis. Pasukan itu datang pagi-pagi, lalu membaca komunike, itu jam berapa ya, gue nggak terlalu pasti ya, jam 6 atau jam 7 pagi. Komunike pertama adalah tentang demisionernya pemerintahan Republik Indonesia. Artinya terjadi apa? Kudeta. Di sini terjadi kudeta. Dibacakan. Dan ada orang, lu di sini ada Gambir, di sebelahnya ada kantor. Kantornya namanya Kostrad. Di situ berkantor yang namanya Maijen Soeharto. Dia mendengar radio itu, tapi dia tidak menyerang. Pasukan, ya, di sana terjadi kudeta ya. Tapi jangan kita serang dulu. Daripadanya kita lebih baik makan soto dulu. Dan sekitar sore-sore dibacakan komunike yang kedua, itu tentang Dewan Revolusi. Bahwa Dewan Revolusi itu isinya ini. Masih belum diserang. Diserang baru malam-malam. Sotonya belum habis. Sejarah bisa dibuat, men. Lu mau jadi apa? Lu mau jadi pakar IT dan telematika? Tolong buatkan saya jadi pakar IT dan telematika. Oke, siap Pak Roy. Bapak lagi ngapain? Saya sedang nonton bokep sambil makan soto. Lo mau apa? Bisa dibuat sejarah. Lucu juga ya gue ngomong serius. Gue lupa next slide apa? Siapa ini? Kita ngomong ke yang sekarang. Ini Habib Selon, salah satu pemimpin FPI. Kalau kita lihat tata riasnya gotik ya. Orang ini pernah ngomong bahwa Gus Dur itu adalah si buta dari Gua Hantu. Nggak usah ketawa, ini nggak lucu. Ini kalau gue ini kan sekarang ini kan komik Metro. Gue mau undang dia ya, gue usulin sama produser di Metro, dia diundang ke salah satu acara di Metro TV. Kita bungkam dia di acara itu, dia tidak akan bicara satu patah kata pun. Kita undang dia ke acara Metro Singwen. Nggak bisa ngomong dia, men. Next slide. Next slide. Dan katanya, kata Habib Selon, dia kan melarang Lady Gaga datang ke sini. Katanya Lady Gaga ini adalah orang yang mengumbar syahwat gitu ya. Gue juga harusnya dilarang ya. Ini gue mengumbar syahwat, lihat aja ya, pentil gue nyeplak, men. Next. Aduh. Di kita itu banyak sekali yang seperti Rindra bilang fundamentalis ya. Sejak dulu ada fundamentalis. Lu tahu negara Islam Indonesia. Dulu sebenarnya cikal bakalnya itu DITI yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Dia sudah meninggal, tapi tahun 2007 ada pengikutnya yang luar biasa bernama Sensen Komara. Dia mengibarkan bendera merah putih di daerah Garut dan bendera itu ada bulan bintangnya. Ini katanya adalah NII yang baru. Wih, keren banget. Merah putih bulan bintang, itu mah bendera Singapura ya. Dan dia bilang gua ini adalah presiden NII. Wih, orangnya kecil-kecil, gua nggak dapet fotonya ya. Dan dia punya menteri pertahanan. Wah, keren banget. Itu rekrutnya gimana ya? Ada orang pulang dari sawah di Garut gitu. Mana jadi menteri pertahanan? Daek. Dan ketika diwawancara oleh Tempo, majalah Tempo, Sensen Komara mengaku bahwa negara ini punya Sukhoi. Wah, gila. Harusnya lu gimana? Negara ini punya Sukhoi, tapi ketika Tempo nanya,
Sukainya di mana? Oh, eta mah rahasia negara tuh. Ini orang delusionalnya tinggi banget ya. Kayaknya sering kemain ke Kidzania ya kayaknya. Dan kita ini orang-orang yang terlalu fanatik, bahkan beragama. Kita ini bukan negara Islam. Kita ini negara, ya bukan Islam lah. Tapi nggak tahu bentuknya apa, gue udah bingung. Tapi KTP kita mencantumkan agama, paspor nggak ada agama. Cuma negara-negara Islam seperti Malaysia yang mencantumkan agama dalam KTP-nya. Kita bukan negara Islam tapi ada agamanya, ya kan? Dan gua rasa dengan perilaku fans sepak bola yang seperti sekarang, gua rasa 100 tahun lagi bisa jadi KTP kita tuh mencantumkan klub kesayangan, men. Dan lu harus suka bola. Kalau lu nggak suka bola, lu ateis. Dan lu suka bola nggak punya klub kesayangan, lu agnostik. Dan klub kesayangannya cuma dibatasi 6 klub kesayangan. Lu nggak boleh punya 2 klub kesayangan, lu mencampur adukan ajaran lu. Misalnya klub kesayangannya tuh diantaranya adalah Liverpool dan MU. Liverpool dan MU berantem, itu mah biasa. Sesama MU masih berantem. Ada yang front pembela MU, ada yang jaringan MU liberal. Ngapain lu ya pada berantem?